Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang psikosomatis. Kendalikan pikiran Anda, maka Anda akan bahagia. Baik, bersama saya Coach Dr. Patisina. Alaman email patisina@gmail.com, website www.rumahbelajarnlp.com. Teman-teman bisa menghubungi saya di 0813 2876 7155. Oke, baik semuanya. Apa sih? Kita selalu sering mendengarkan kata-kata psikosomatis. Sebagian orang mengatakan psikosomatis itu penyakit ya. Padahal psikosomatis itu hanya sekedar nama. Bukan penyakit, tapi nama. Kita coba membedahnya sebentar ya. Psiko dan somatis. Psiko itu adalah pikiran, somatis itu adalah tubuh. Jadi psikosomatis adalah bagaimana pikiran mempengaruhi tubuh Anda. Atau sebaliknya, bagaimana tubuh itu mempengaruhi pikiran Anda. Jadi psikosomatis itu bukan penyakit. Tapi ketika pikiran itu negatif, maka tubuh Anda menjadi negatif. Ketika pikiran Anda positif, maka tubuh Anda menjadi positif. Atau dibalik, somatik psikis. Jika tubuh Anda ada yang sakit, maka pikiran Anda akan sakit. Jika tubuh Anda sehat-sehat saja, maka pikiran Anda menjadi sehat. Ya, maka kalau asumsi di NLP itu bahwa pikiran, perasaan, fisik itu satu kesatuan yang utuh. Baik, kita mulai. Jadi sebenarnya psikosomatis itu adalah pikiran yang mempengaruhi tubuh. Contoh, sekarang ini teman-teman merasa cemas dengan informasi yang beredar di televisi, Facebook, bahkan setiap Anda membuka handphone, Anda akan dijejali dengan informasi tentang virus corona atau COVID-19. Ya, bangun tidur Anda baca itu juga, sebelum tidur baca itu juga, nonton TV baca itu juga. Akhirnya teman-teman dibombardir dengan isu-isu yang luar biasa, ya, berbahayanya. Ya. Nah, tanpa teman-teman sadari, ketika itu masuk ke dalam benak teman-teman, ini bisa mempengaruhi pikiran teman-teman semuanya. Nah, ketika pikiran teman-teman menjadi negatif, misalnya menjadi cemas, kecemasan inilah yang akan membuat tubuh Anda menjadi sakit. Ya. Jadi, psikosomatis ini itu adalah pikiran yang mempengaruhi tubuh kita. Seperti dalam NLP model, ya, kalau teman-teman yang sudah pernah mendengar Neuro Linguistic Programming Model, bahwa perilaku teman-teman semuanya itu ya dipengaruhi oleh yang namanya states atau emosi. Ya. Jadi walaupun eksternal event itu netral, ya, masuk ke dalam benak kita, nanti di dalam benak kita itu difilter oleh motivasi, oleh belief, oleh values, ya, pengalaman-pengalaman kita selama ini. Namun perilaku kita masih didrive oleh namanya state. State ini adalah emosi. Ya. Nah, ternyata emosi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah internal representasi, yang kedua adalah fisiologi. Apa itu internal representasi? Internal representasi adalah bacaan yang teman-teman baca, tontonan yang teman-teman tonton,
informasi yang teman-teman baca. Kalau informasinya yang teman-teman baca adalah informasi-informasi tentang ketakutan, kecemasan, film horor, dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah emosi teman-teman tidak stabil. Oke. Nah, ketika emosi tidak stabil, maka perilaku juga tidak akan stabil. Selain itu, state atau emosi juga dipengaruhi oleh fisiologi gerakan. Maka, kenapa kita harus berjalan tegak, kenapa kita harus olahraga, itu adalah mempengaruhi emosi. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, maka dari itu bagaimana teman-teman itu adalah menjaga emosi tetap stabil. Ya. Yang berhak menjaga itu ya teman-teman sendiri. Kenapa? Karena informasi sekarang tidak bisa ditutup. Ya, informasi beredar di mana-mana. Hanya kita yang mampu membatasi informasi tersebut. Yang mana yang menjadi konsumsi kita. Ya, mulai sekarang Anda yang bertanggung jawab apa informasi yang masuk ke dalam benak Anda. Oke. Nah, ketika informasi yang ada di luaran sana masuk ke dalam benak Anda dan ini secara emosi Anda tidak stabil, maka pikiran inilah yang nantinya akan mempengaruhi tubuh Anda. Di sini ada sebuah jurnal yang menarik. Nama jurnalnya itu The Psychobiology of Mind Body Healing. Dalam ini dikatakan bahwa ada sebuah kisah menarik namanya Mr. Reich. Ya. Mr. Reich ini penderita tumor ganas ya, pada kelenjar getah bening. Ya, jadi dia ketika ketemu dokter, hasil periksa bahwa dia memiliki penyakit penderita tumor ganas pada kelenjar getah bening. Namun, dokternya menanggapi dengan sangat positif. Jadi dia memberikan sebuah masukan yang positif. Dia memberikan sebuah informasi yang positif supaya pikiran yang sakit tadi tidak berpikir aneh-aneh. Maka dokternya bilang begini, wah kebetulan sekali nih Pak Reich, kita memiliki obat untuk penyakit ini. Bapak cukup makan pagi sore obat ini, maka Bapak akan mengalami kesembuhan setelah 7 hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah 7 hari, Mr. Reich tadi mengalami fase kesembuhan. Suatu hari dia melihat di sebuah televisi. Di televisi ada berita dikatakan bahwa obat yang dia makan tadi izin edarnya belum dikeluarkan. Maka secara tidak langsung karena ada informasi yang masuk ke dalam benak dia, maka pikirannya terganggu. Nah, ketika pikirannya terganggu, apa yang muncul? Yang muncul adalah, waduh, jangan-jangan obat yang saya makan tadi benar nih, izinnya belum beredar. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuhnya sakit kembali. Dia pergi ke dokter, namun dokternya tidak kalah strategi. Benar yang kemarin, kata dokternya, itu obat memang belum selesai, tapi ini obat yang sudah selesai. Anda tidak cukup makannya 2 kali, tapi cukup makannya sekali saja 1 hari. Maka selama 7 hari, tubuh Anda akan kembali normal. Reich menggunakan makan itu kembali. 1, 2, walaupun yang dimakannya sebenarnya adalah obat vitamin. Ya. 3, selama 7 hari. Hari berikutnya beliau sembuh lagi. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, ternyata muncul lagi di televisi bahwa pabriknya ditutup. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia shock dan pergi ke dokter. Tiba dokter dia sudah tidak percaya dengan informasi dokter kembali. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya beliau meninggal. Di sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ketika dia memiliki harapan hidup yang kuat terhadap penyakitnya dan dia yakin terhadap dokternya, maka pikiran dan emosinya menjadi satu.
Nah, ketika pikiran dan emosi ini menjadi satu, maka fisiknya sehat. Ini mempengaruhi fisiknya. Jadi, ketika dia meyakini bahwa pikiran dan emosinya itu menjadi satu, maka fisiknya akan sehat. Ya. Maka ketika teman-teman banyak melihat ya orang yang sakit leher, tapi ketika ke dokter tidak tahu apa penyebabnya, ya, dan itu sudah berhari-hari, ya. Terus sakit jantung, ya, sakit mah, ya, sakit tulang ekor, tulang punggung dan sebagainya. Ya. Ini bisa terjadi karena pikiran. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika teman-teman misalnya pergi ke dokter, sakit leher, ya, mungkin sudah beberapa hari, sudah diurut masih sakit juga, sudah makan obat, habis obatnya sakit kembali. Nah, ini berarti ada gejala bahwa teman-teman mengalami namanya psikosomatis. Ya. Jadi bukan karena salah urat atau salah tidur, tapi memang gejala psikosomatis. Oke, ada sebuah buku yang menarik yang teman-teman bisa cermati. Buku itu adalah Power vs Force, karangan David R. Hawkins. Ya. Dalam buku itu diceritakan bahwa di dalam tubuh kita ada yang namanya energi positif, energi negatif. Ya. Kalau kita bahasakan ya pikiran positif, berpikir positif dan berpikir negatif. Nah, apa yang dikatakan energi positif itu? Energi positif itu yang paling tinggi adalah energinya adalah spiritualitas. Makanya ketika orang itu mengalami psikosomatis, obat yang paling bagus adalah spirituality. Ya, ibadah, ke gereja, ke masjid, ya. Apalagi sekarang ini kita ibadah, sholat, tarawih, tahajud, dan sebagainya. Ini adalah energi yang terbesar. Yang kedua adalah kebahagiaan. Jadi bagaimana kita bahagia. Nah, ini mampu mengurangi penyakit psikosomatis. Yang ketiga, tenang. Ya, menghormati, mengerti, memaafkan. Nah, ini adalah pikiran-pikiran positif. Ya. Misalnya teman-teman ada ribut sama temannya, tapi teman-teman memaafkan dia, tidak jadi pikiran. Namun ketika teman-teman ribut sama temannya tapi malam dipikirkan, besok dipikirkan, akhirnya capek sendiri. Ya. Orang yang dipikirkan tidak capek, malah kita yang capek sendiri. Ini adalah psikosomatis. Kita memikirkan orang yang berlebihan, tapi pikirannya bukan pikiran positif. Tapi kalau kita mendoakan dia, memaafkan dia, itu pikiran positif. Maka tubuh kita akan sehat-sehat saja. Nah, bagaimana dengan energi negatif? Ketika kita menghina orang, membenci orang, ya, khawatir. Nah, sekarang ini banyak yang terjadi adalah khawatir akan sesuatu yang akan terjadi. Jadi, kita khawatir dengan informasi yang ada berseliweran di media sosial, kita lihat di televisi, kita menjadi khawatir. Nah, ternyata kekhawatiran ini energinya negatif. Ketika khawatir ini energi negatif, mampu mengurangi imun yang ada dalam tubuh kita. Kita menjadi cemas. Ketika kita cemas, maka apa yang terjadi? Maka mental kita akan rusak. Nah, ketika mental kita rusak, maka apa yang terjadi? Maka penyakit itulah yang muncul. Maka ini sering disebut dengan psikosomatis. Menariknya, ternyata energi positif dan negatif ini ada tabungannya di dalam tubuh kita. Ya. Letaknya di mana? Letaknya di dalam tulang ekor kita. Kalau kita orang Muslim, ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap anak cucu Adam dimakan tanah kecuali tulang ekor. Dari situlah ia diciptakan dan dari situlah ia disusun kembali. Nah, penelitian ini pernah dilakukan oleh Hans Piemann. Ini mirip dengan orang Pariaman mungkin ya, Hans Piemann gitu ya. Namun dia ilmuwan Jerman. Dia meneliti tentang tulang ekor. Ya. Nah, menariknya tulang ekor ini manusia itu ketika dia mati hanya tulang ekor yang tidak hancur. Bahkan Hans Piemann ini merendam tulang ekor itu ke dalam 3000 Fahrenheit, namun tulang ekor itu tidak hancur,
Menariknya adalah tulang ekor ini ketika dia hitam, ya ketika dia rendam pun tetap hitam. Ketika dia putih, dia tetap putih. Maka dari itu diambil sebuah kesimpulan bahwa yang putih adalah orang yang memiliki energi positif. Sedangkan yang hitam adalah energinya negatif di tulang ekor ini. Nah, persoalan tulang ekor tidak ada kaitannya dengan kulit ya. Orang kulit hitam, tulang ekornya hitam tidak ada. Karena ini tulang. Tulang itu ya pada prinsipnya adalah bening, putih. Namun yang terjadi adalah tulang ekor kita ada yang hitam, ada yang putih. Makanya orang Bali itu ketika dibakar ya mungkin salah satunya adalah dia melihat tulang ekornya. Ketika tulang ekornya putih maka orang akan bahagia. Kenapa? Karena ini anak penuh dengan energi positif. Tapi ketika dia hitam, nah ini berarti penuh dengan energi negatif. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya siap-siap mulai sekarang scan tulang ekornya. Kalau sudah hitam ya banyak-banyak beristighfar. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi pikiran ini ternyata sangat-sangat mempengaruhi tubuh kita. Ada konsep yang menarik namanya konsep Triune Brain yang dikemukakan oleh Paul MacLean. Di dalam otak kita, ya, otak kita ini ada 3 lapis. Yang pertama, lapis pertama adalah lapis reptilian, yang kedua mammalian, yang ketiga adalah neokortek. Reptil, semua orang punya reptil. Ini adalah otak kita awal, ya. Nah, tugas reptil adalah fight or flight. Ya, jadi kalau dia kuat, dia beradu. Kalau dia nggak kuat, dia lari. Manusia kan gitu, kadang-kadang. Ya. Kalau dia merasa kuat, dia makan orang itu. Tapi kalau dia merasa takut, dia menghindari. Atau yang ketiga, berkembang biak. Maka ada orang yang mirip binatang, ya mirip reptil. Berkembang biak di mana-mana, namun dia tidak menikahinya. Benar nggak ya? Oke. Yang kedua adalah otak mamalia. Manusia punya otak mamalia, binatang juga punya otak mamalia. Ya. Makanya otak mamalia ini otak kasih sayang. Ya. Family system survival. Ya. Makanya fungsi otak ini adalah kelompok-kelompok. Ya. Ketika kita sayang sama binatang, maka binatang akan sayang sama kita. Ketika kita melihara sapi, sapi itu kita sayangi, maka dia akan mengeluarkan air susu, daging yang bagus. Nah, yang terakhir nih neokortek. Neokortek ini adalah otak imajinasi, ya, berpikir visual. Kalau di NLP ya inilah berbicara tentang submodality atau visual kreatif. Nah, bagaimana kita menempatkan otak visual ini yang kadang-kadang kita berbahaya sekali. Kalau umpamanya kita tidak mampu menggunakannya secara tepat. Contoh misalnya, dengan informasi corona seperti ini, teman-teman sudah membayangkan sesuatu yang terjadi di kemudian hari, ya kan? Sudah melakukan visualisasi, ya. Sudah membayangkan, sudah berkata-kata, sudah merasakan sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Nah, alangkah baiknya adalah ketika kita menggunakan neokortek ini adalah membayangkan sesuatu yang mungkin terjadi dan itu sesuatu yang positif. Nah, ketika kita membayangkan sesuatu yang positif, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan yang namanya hormon. Hormon kebahagiaan. Hormon serotonin. Ya. Jadi ketika kita mampu membayangkan hal-hal yang positif, itu akan mendapatkan hormon yang positif juga. Hormon serotoninnya. Hormon kebahagiaannya. Nah, hal ini didukung oleh Dr. Seigyo Haruyama dalam bukunya Keajaiban Otak Kanan. Namun dia bukan menggunakan namanya visualisasi atau neokortek, tapi dia menggunakan laboratorium imajinasi. Nah, bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit? Dr. Seigyo Haruyama menggunakan teknik laboratorium imajinasi. Ketika teman-teman ketemu dengan Dr. Seigyo Haruyama, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah teman-teman dimasukkan ke dalam sebuah laboratorium imajinasi. Teman-teman disuruh membayangkan bagaimana indahnya sehat, bagaimana bahagianya sehat, bagaimana tubuh Anda menjadi sehat. Itu dilakukan dalam laboratorium imajinasi. Ya. Jadi sembuh itu kadang-kadang kita melakukan persoalan imajinasi saja. Ya. Ketika kita membayangkan tubuh kita sehat, maka kita akan menjadi sehat. Makanya ada afirmasi. Sambil membayangkan kita mengatakan seperti ini. Dari hari ke hari, tubuh saya menjadi sehat, semakin sehat dan semakin sehat.
Saya hanya menerima hal-hal yang positif dalam diri saya, perkataan positif, dan tindakan positif. Ini afirmasi sambil kita membayangkan sesuatu yang terjadi dengan diri kita. Nah, selanjutnya Dr. Silva juga mengarang buku namanya The Silva Mind Control. Ya. Dalam bukunya juga sama, ya. Namun Silva menggunakan teknik peta mental. Jadi ketika teman-teman mau sehat, jadi bahasanya Dr. Silva itu adalah peta mental. Jadi ketika teman-teman mampu membangun sebuah peta mental, ya, jadi Anda cukup membayangkan di depan Anda jarak-jarak 20 cm, bangun sebuah peta mental, sebuah layar. Nah, ketika Anda mampu membangun sebuah peta mental, mau apakah Anda ingin sehat, ingin bahagia, ingin sukses dan sebagainya di layar tersebut, maka bayangkan kejadian di dalam peta mental tersebut. Ya, ketika Anda melakukan itu terus-menerus, maka akan ada keajaiban di dalam diri Anda. Nah, namun di sini Silva selain peta mental dia menggunakan teknik anchoring, ya, teknik 3 jari kalau bahasa dia. Jadi kesuksesan itu bisa digunakan menggunakan teknik 3 jari atau anchor sebenarnya. Ya. Nanti teman-teman bisa lebih lanjut membaca di Silva Method. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi psikosomatis? Ya, di psikologi itu ada namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ada relaksasi dan meditasi. Ya, yang hobi relaksasi, ya, meditasi bisa menggunakan teknik itu. Yang ketiga bisa NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya. Yang keempat hipnosis, hipnoterapi. Anda bisa mendengarkan musik, ya, sambil melakukan visualisasi. Ya, duduk santai, tarik nafas yang dalam, buang perlahan-lahan. Bayangkan apa yang menjadi penyebab penyakit Anda. Ya, ketika bayangannya sudah hadir, ya Anda sekarang bisa sambil duduk, ya. Ya, ketika bayangan orang itu hadir di depan Anda, maka bayangannya diperkecil, semakin kecil, semakin halus, semakin hilang. Jika ada suaranya, juga suaranya diperkecil. Ya, jika ada apa yang Anda rasakan di tubuh Anda, putarnya ke kanan, diputar ke kiri. Nah, itu bisa Anda lakukan sambil Anda relaksasi. Kalau menggunakan teknik NLP peta mentalnya Silva, ya Anda cukup duduk santai. Bayangkan ada sebuah layar depan Anda. Nah, layar tersebut apa yang Anda inginkan? Nah, tinggal Anda bayangkan di situ. Kalau ada orang, ya orang yang dibayangkan di situ, orang yang dibuang, dihapus, dikecilkan, dibuang jauh-jauh. Kalau Anda ingin kesuksesan, ya bayangkan kesuksesan Anda di peta mental tersebut. Itu bisa dilakukan, ya. Ya, ini, ya. Atau teknik visualisasi, ya. Visualisasi, ya. Tinggal kita, kalau umpamanya itu pikirannya negatif, ya dikecilkan gambarnya, dikaburkan, warnanya dihitam putihkan, suaranya dikecilkan, rasanya dihilangkan. Kalau dia gambarnya positif, ya diperbesar semuanya. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, psikosomatis itu adalah cuman bahasa, ya. Nah, tergantung apa yang menjadi pikiran kita. Jadi kalau pikirannya negatif, ya tubuh negatif. Ketika pikirannya positif, ya tubuh menjadi positif. Jadi pikiran yang mempengaruhi tubuh. Oke, oleh karena itu stop berpikir negatif, ya. Stop bertindak negatif. Maka mulai sekarang marilah kita berpikir positif dan bertindak positif. Dan itu semua demi kesehatan dan kebahagiaan kita semua. Baik, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.